Sholawat nariyah ini sangat terkenal di masyarakat kita. Setiap kali acara, setiap kali kegiatan biasanya dibaca sholawat ini. Bagaimana bunyi sholawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimu wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ini kalau dilakukan mungkin familiar nggih Bapak Ibu. Hafal nih lagu sholawat nariyah nih. Boten nggih. Tapi kan kurang lebih itu kan yang dilafadzkan. Nah, monggo kita cermati maknanya apa nggih. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ya Allah, berikanlah sholawat dengan sholawat yang sempurna. Wasallim salaman taman, dan sampaikanlah salam keselamatan yang sempurna ala sayyidina Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Saking mriki laras ta mboten? Laras ya. Dari ucapan lafaz ini insya Allah tidak ada yang salah, benar. Tapi berikutnya Bapak Ibu disampaikan alladzi tanhalu bihil uqadu, yang dengan Nabi Muhammad semua kesulitan bisa diselesaikan, semua kesulitan bisa dipecahkan. Wa tanfariju bihil kurabu, dengan Nabi Muhammad semua kesusahan bisa dihilangkan. Wa tuqdha bihil hawaiju, dan semua kebutuhan-kebutuhan kita ini bisa terpenuhi. Wa tunalu bihi raghaibu, ya, dan bisa didapatkan semua harapan-harapan yang kita inginkan. Husnul khawatimi, termasuk nanti bisa husnul khotimah di akhir hayat. Wa tustasqal ghamamu, dan dengan Nabi Muhammad lah hujan bisa turun. Biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia. Wa ala alihi wa sahbihi, dan untuk keluarga dan para sahabatnya. Fi kulli lamhatin, setiap detiknya. Wa nafsi, dan setiap nafasnya. Bi ada di kulli maklumin, dengan jumlah bilangan yang bisa diketahui laka bagi engkau wahai Nabi Muhammad. Nah, kemudian disinilah penyimpangannya. Kalau kita cermati urutan niki nggih Bapak Ibu, berarti ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad, berikanlah salam yang sempurna untuk Nabi Muhammad. Kemudian apa? Nabi Muhammad ini disifati Nabi Muhammad lah yang bisa menghilangkan semua kesusahan-kesusahan. Nabi Muhammad lah yang bisa menghilangkan semua kesulitan-kesulitan hidup. Nabi Muhammad lah yang bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Nabi Muhammad lah yang bisa menjadikan kita mendapatkan semua harapan-harapan yang kita pernah mohonkan. Termasuk Nabi Muhammad lah yang memberikan husnul khotimah bagi seseorang. Nabi Muhammad lah yustasqa al-ghamam, Nabi Muhammad yang bisa menurunkan hujan. Ya. Maka Bapak Ibu, kira-kira lafaz ini benar atau tidak? Disinilah letak kekeliruannya. Karena menisbatkan yang bisa menghilangkan kesusahan, yang bisa menghilangkan kesulitan, yang bisa memenuhi semua kebutuhan hajat hidup kita, yang bisa mendatangkan hujan, termasuk yang bisa menunaikan harapan-harapan kita, termasuk kita bisa husnul khotimah, itu dalam sholawat ini dinisbatkan semuanya kepada Nabi Muhammad. Padahal kita pahami bahwasanya yang bisa menghilangkan kesusahan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kesulitan-kesulitan kita bisa hilang tentu atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang memenuhi semua hajat kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Yang berkehendak dengan ridhonya bisa husnul khotimah di akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala. Namun tiba-tiba dalam salawat ini disandarkan kepada Nabi Muhammad. Padahal di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 62 Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, "Afamay yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'a." Ya.
Dan siapakah yang bisa memenuhi doa orang-orang yang membutuhkan, kemudian yang bisa menutupi semua kejelekan seorang hamba. Kemudian Allah menyampaikan dalam ayat ini, ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Maknanya Allah Subhanahu wa taala membantah dahulu orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu yang mereka menganggap bahwasanya ada Tuhan selain Allah yang bisa memberikan, mengabulkan doa. Ada orang yang ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan semua kejelekan dan kesulitan-kesulitan tadi. Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah? Ini menandakan bahwasanya yang melakukan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam ayat ini jelas ya bahwasanya yang memberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, yang mengabulkan hajat hidup kita ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian dinisbatkan sampai kepada Nabi Muhammad sekalipun. Untuk itu Bapak Ibu, sholawat itu insya Allah ibadah yang luar biasa besar pahalanya. Cukuplah kita bersalawat dengan lafaz-lafaz yang Nabi ajarkan. Insya Allah cukup ya. Apalagi tadi dapat syafaatnya, ya termasuk pembuka pintu doa kita dan seterusnya. Ini tentu kalau dilakukan dengan sholawat yang benar.